Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn Deska Haryani dengan NIM 100211182328064 dari Prodi Gizi Angkatan 2023 akan menjelaskan terkait vitamin E. Vitamin E adalah sekelompok senyawa yang terdiri dari tocopherol dan tocotrienol. Vitamin E ditemukan pertama kali oleh Catherine J. Bishop dan Herbert McLeish Evans pada tahun 1922. Merupakan antioksidan lipolitik utama dalam plasma, membran, dan jaringan. Vitamin E merupakan jenis vitamin yang terdiri dari dua komponen, yaitu tocopherol dan tocotrienol. Jadi, vitamin E bukanlah zat tunggal, tetapi sekelompok zat yang tersusun atas 4 macam tocopherol dan 4 macam tocotrienol. Seperti halnya vitamin A dan vitamin C, vitamin E juga memiliki peran antioksidan yang menonjol. Vitamin E tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut pada minyak, aseton, dan komponen kategori pelarut lemak atau fat soluble. Oleh karena tidak dapat larut dalam air, maka proses penyerapan vitamin E dibantu oleh organ empedu sebagai pengemulsi. Selanjutnya yaitu sumber vitamin E. Sekitar 60% vitamin E dalam makanan berasal dari minyak nabati atau produk yang dibuat dengan minyak nabati, dan 40%-nya bersumber dari produk hewani. Untuk produk nabati contohnya ada minyak dan lemak seperti minyak bunga matahari dan margarin. Ada biji-bijian dan produknya seperti kecambah dan kacang merah. Kemudian ada buah-buahan seperti pisang dan stroberi, serta sayuran seperti bayam dan kentang. Selanjutnya pada produk hewani dan olahannya seperti hati, ayam, ikan, dan susu. Selanjutnya adalah dosis vitamin E berdasarkan recommended dietary allowance. Kebutuhan vitamin E untuk usia 0-6 bulan yaitu sekitar 4-6 mg, untuk usia 7-12 bulan sekitar 5-7,5 mg, usia 1-3 tahun sekitar 6-9 mg, untuk usia 4-8 tahun sekitar 7-10,4 mg, untuk usia 9-13 tahun sekitar 11-16,4 mg, untuk usia lebih dari 14 tahun sekitar 15-22,4 mg, untuk wanita hamil sekitar 15-22,4 mg, dan untuk wanita menyusui sekitar 19-18,4 mg. Selanjutnya kita akan membahas terkait dampak kelebihan konsumsi vitamin E. Banyak orang ingin mendapatkan manfaat vitamin E secara maksimal dengan mengkonsumsi mikronutrien dalam jumlah yang melebihi batas ideal. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh. Jika mengkonsumsi vitamin E lebih dari 1000 mg per hari, dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, mual, gangguan penglihatan, kelemahan otot, kreatinuria ringan, dan gangguan pencernaan. Kelebihan vitamin E paling berbahaya adalah meningkatkan risiko perdarahan dengan menurunkan kemampuan tubuh untuk melakukan pembekuan darah. Risiko terburuk dari kelebihan vitamin E adalah perdarahan, termasuk di otak akibat stroke hemoragik. Vitamin E pada dosis yang sangat tinggi dapat mengganggu fungsi vitamin yang lain untuk larut dalam lemak. Satu penelitian mencatat bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 180 mg per hari memiliki risiko yang tinggi untuk terkena stroke. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan vitamin E. Defisiensi vitamin E terjadi apabila terdapat kekurangan konsumsi makanan maupun gangguan absorpsi lemak. Defisiensi vitamin E berat yang terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan kebutaan, gangguan irama jantung abnormal, dan penyakit jantung lainnya. Kekurangan vitamin E tersebut berpengaruh pada 3 organ, diantaranya neuromuskuler, vaskuler, dan reproduksi. Selain dari permasalahan sumber asupan, kekurangan vitamin E dapat disebabkan oleh penyakit seperti cystic fibrosis, Crohn's disease, gangguan hati, dan penggunaan obat penurunan kolesterol. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin E. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan kulit secara alami. Vitamin E mampu menangkal radikal bebas dan molekul oksigen. Vitamin E secara keseluruhan dipergunakan untuk melawan tanda-tanda penuaan dini pada kulit atau dikenal dengan sebutan produk anti-aging. Yang kedua, sebagai antioksidan.
Vitamin E dianggap memiliki peran fungsional dasar dalam pemeliharaan integritas membran di hampir semua sel-sel tubuh. Fungsi antioksidannya melibatkan pengurangan radikal bebas sehingga melindungi terhadap reaksi yang berpotensi merusak sel. Vitamin E terdapat pada membran sel, pada bagian lemak yang dapat melindungi sel tersebut dari degradasi oksidatif oleh oksigen reaktif spesies yang tinggi dan berbagai radikal bebas. Yang ketiga, melindungi dari sinar matahari. Penelitian menunjukkan kemampuan vitamin E yang secara topikal mampu menghambat peroksidasi lipid yang diinduksi oleh radiasi UV dan beberapa telah membuktikan efektivitas vitamin E sebagai anti penuaan. Adanya kombinasi antioksidan dapat meningkatkan efektivitas sehingga memberikan fotoproteksi yang lebih baik, seperti halnya kombinasi antara vitamin E dan vitamin C. Vitamin C dan vitamin E bekerja secara sinergis. Vitamin E teroksidasi oleh radikal bebas, diregenerasi di dalam membran oleh vitamin C. Yang keempat, sebagai penyembuhan luka. Penyembuhan luka adalah interaksi rangkaian aktivitas seluler yang kompleks yang terdiri dari 4 fase seperti hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling jaringan. Selama proses ini, ROS yang merupakan turunan metabolisme oksigen diproduksi oleh makrofag terbentuk. Regulasi stres oksidatif dan respon inflamasi penting selama perbaikan jaringan. Dimaksudkan untuk meminimalisir kerusakan sel yang disebabkan oleh ROS. Penelitian mengungkapkan bahwa alfa-tokoferol meningkatkan laju penutupan luka. Hal ini memungkinkan manfaat suplementasi vitamin E selama penyembuhan luka. Selanjutnya yaitu metabolisme vitamin E. Nah, vitamin E ini dalam bentuk tokoferol dia bebas ditemukan di dalam makanan. Namun, dalam bentuk tokotrienol dia harus diesterifikasi dan harus dihidrolisis terlebih dahulu sebelum diserap oleh tubuh. Nah, penyerapan ini dibantu oleh enzim yang bernama esterase pankreas atau esterase mukosa jejunum, yang mana dia berfungsi untuk menghidrolisis tokotrienol untuk penyerapan. Nah, dalam proses ini dibutuhkan asam empedu dan cairan pankreatik untuk bisa menyerap vitamin E. Nah, penyerapan vitamin E ini terjadi di jejunum secara difusi pasif. Kemudian, tokoferol yang diserap akan dimasukkan ke dalam kilomikron di enterosit dan diangkut melalui getah bening ke dalam sirkulasi darah. Kemudian, tokoferol dalam kilomikron akan menyeimbangkan dengan lipoprotein plasma lainnya, termasuk HDL dan LDL. Dan tokoferol ini akan didistribusikan ke jaringan, terutama oleh LDL dan dapat berperan dalam melindungi LDL dari proses oksidasi. Oleh karena itu, vitamin E disebut sebagai antioksidan karena dia bisa melindungi tubuh kita dari proses oksidasi. Nah, proses penyerapan vitamin E di dalam sel kita ini dapat terjadi dalam 2 cara. Yang pertama, dia sebagai serapan yang diperantarai oleh reseptor LDL. Yang kedua, dia dihidrolisis oleh kilomikron dan VLDL oleh lipoprotein lipase. Nah, penyimpanan vitamin E ini di dalam tubuh sebagian besar disimpan di jaringan adiposa. Dalam jumlah yang kecil, dia disimpan di hati, paru-paru, dan jantung serta otot. Kemudian untuk ekskresinya, sebagian besar ekskresi alfa-tokoferol ini dalam bentuk feses. Kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu vitamin E merupakan vitamin lipofilik, artinya dapat larut dalam lemak atau fat soluble. Vitamin ini memiliki bentuk yang paling aktif yaitu alfa-tokoferol yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menghalau radikal bebas yang merusak sel tubuh. Selain itu, vitamin E juga berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit, perlindungan terhadap sinar matahari, serta membantu dalam proses penyembuhan luka dan penyakit kulit. Kebutuhan vitamin E untuk setiap orang itu berbeda, namun rata-rata penggunaannya antara 6-15 IU per hari. Kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan kelembahan otot, regenerasi saraf yang melambat, serta abnormalitas jantung dan kekurangan eritrosit. Sedangkan kelebihan vitamin E dapat mengakibatkan perdarahan. Setiap orang memiliki kebutuhan terhadap vitamin E yang beragam. Oleh karena itu, untuk mengkonsumsi vitamin E sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu agar terhindar dari efek samping yang merugikan. Sekian penjelasan dari saya terkait vitamin E. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.